Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mengajak Anda masuk ke sebuah kisah yang tidak hanya gelap, tetapi juga mengungkap sesuatu yang jauh lebih dalam. Bahwa kadang tragedi terjadi bukan hanya karena pilihan seseorang, tetapi karena tidak adanya tangan yang hadir untuk menahannya. 15 September 2025, lantai 11 King Shopping Center Bandung. Sebuah sore yang harusnya biasa berubah menjadi salah satu peristiwa paling sunyi yang pernah disaksikan kota itu. Seorang gadis 19 tahun duduk di tepi gedung, diam dan tak bergerak, juga tidak menjawab apapun. Petugas keamanan sudah mencoba mendekat. Mereka menegurnya, seperti diberitakan polisi lewat media. Tapi gadis itu tetap tidak merespon, seakan dunia telah mengecil menjadi sebuah garis tipis antara dirinya dan kota di bawah sana. Beberapa menit kemudian barang-barangnya dilepaskan, tasnya di lantai, kacamatanya disisihkan, sepatunya dilepas perlahan. Polisi menyampaikan bahwa tidak ada catatan, tidak ada pesan, tidak ada penjelasan dari apa yang ia tinggalkan. Dan lalu ia terjatuh. Di tengah keramaian kota yang selalu sibuk, seseorang hilang begitu saja dalam sunyi. PMI datang, Inavis memotret. Polisi menutup area. Prosedur berjalan cepat seperti biasa, tetapi prosedur selalu datang paling terakhir ketika semua sudah tidak bisa diubah. Disinilah pertanyaan gelap itu muncul. Di mana advokasi ketika seseorang sedang berjuang sendirian? Di mana sistem yang seharusnya mengenali tanda-tanda paling sunyi dari seseorang yang hampir menyerah? Teguran bukan advokasi. Menyuruh menjauh dari tepi bukan pertolongan. Kehadiran fisik tanpa empati hanyalah formalitas. Dan tragedi ini memperlihatkan apa yang sering kita abaikan, bahwa ruang publik kita tidak punya alat untuk menangani manusia dalam krisis emosional. Tidak ada SOP untuk membantu orang yang diam-diam hancur. Tidak ada petugas yang dilatih membaca distress manusia. Tidak ada tim respon cepat yang bisa naik ke lantai 11 dengan lebih dari sekedar teguran. Advokasi seharusnya hadir sebelum seseorang melangkah ke tepi gedung. Advokasi seharusnya hadir di saat-saat seseorang mulai terlihat berbeda. Advokasi seharusnya menjadi suara yang bertanya, apakah kamu baik-baik saja ketika dunia lain memilih untuk lewat begitu saja? Dalam pendidikan hukum, kami belajar bahwa advokasi bukan hanya membela di persidangan. Advokasi adalah perlindungan terhadap hak hidup. Advokasi adalah memastikan seseorang tidak dibiarkan sendirian dengan pikirannya yang paling gelap. Dan dari kasus ini kita belajar bahwa kita butuh lebih dari itu. Kita butuh yang pertama, SOP penanganan krisis emosional di ruang publik. Petugas mall bukan hanya penjaga gedung, mereka harus dilatih untuk mengetahui tanda-tanda distress psikologis dan bagaimana meresponsnya. Yang kedua, tim advokasi atau konselor on call mall besar atau gedung-gedung publik. Mall besar dan gedung-gedung publik harus memiliki akses cepat ke psikolog atau relawan konseling ketika seseorang terlihat berisiko. Selanjutnya, area publik yang dirancang untuk mencegah tindakan fatal. Pembatas tinggi, CCTV yang cerdas, sensor gerak, dan desain anti jatuh dapat menyelamatkan nyawa tanpa diketahui orang lain. Selanjutnya, kolaborasi hukum, psikologi, dan keamanan. Ini bukan sekedar persoalan keamanan fisik, ini persoalan nyawa. Hukum harus masuk mendorong regulasi yang lebih manusiawi. Yang selanjutnya yaitu pendidikan masyarakat, peka terhadap sinyal kritis. Tidak semua orang yang ingin bunuh diri berteriak minta tolong. Kadang mereka hanya duduk diam di tepi gedung. Gadis itu mungkin tidak meninggalkan pesan, tapi kisahnya sendiri adalah pesan yang sangat keras. Bahwa seseorang bisa hilang dalam keramaian, bahwa seseorang bisa runtuh dalam diam, bahwa tragedi bisa terjadi bahkan ketika ada orang lain di sekitarnya. Dan bahwa advokasi, kehadiran manusia untuk manusia bukan sekedar tambahan, tetapi sesuatu yang bisa menyelamatkan hidup seseorang. Semoga kasus ini mengingatkan kita bahwa ruang publik harus lebih dari tempat belanja dan tempat parkir mobil. Ia harus menjadi tempat yang aman, yang nyaman bagi tubuh dan bagi jiwa manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.